tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Lutfi Maulana. Pada zaman akhir ini banyak sekali orang yang kaya dengan secara instan, yaitu dengan cara pesugihan, babi ngepet, dan tentunya tuyul, dan apalah sejenisnya. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah kedatangan tamu. Beliau ini mantan pelaku pesugihan yang konon katanya dalam satu malam itu bisa mendapatkan miliaran rupiah. Dan kali ini kita langsung kedatangan tamu yang dari jauh tentunya, dan kita akan langsung berbincang-bincang atau ngobrol tentang di mana beliau pernah melakukan pesugihan. Ya, selamat datang Mas. Selamat datang Gus. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Itu awalnya itu gimana ya Mas? Pernah melakukan pesugihan itu awalnya gimana? Terus ceritanya itu gimana gitu Mas? Ya mungkin ceritanya itu lebih sedikit agak panjang lebar seperti itu. Nah, kalau diceritakan secara detail mungkin lebih dari satu malam lah seperti itu. Iya tentu. Atau mungkin saya diperbolehkan cerita hari ini juga, malam ini juga saya akan cerita seperti itu. Oh iya, ini sangat menarik cerita dari beliau. Tentunya sangat menarik dan unik pengalaman serta cerita beliau. Boleh langsung diceritakan gimana awal ceritanya itu, kenapa sampean itu sampai melakukan pesugihan itu gimana? Siap. Mulai dari cerita ya Gus. Ya silahkan. Jadi awalnya seperti ini. Ketika itu kan saya sama teman saya itu kan berusaha. Yang namanya orang hidup itu kan biasanya dari usaha ini, usaha itu, ya ingin jajal yang ini, ingin jajal yang itu. Dan lebih cepat dan singkatnya itu, pertama kali saya itu mengenal hal yang seperti itu dimulai dari jualan. Jadi pertama kali saya itu jualan kolor, ya biasalah keliling, jualan kolor, penghasilannya agak sedikit kurang banyak lah seperti itu. Lalu kemudian teman saya itu mengajak saya untuk kerjasama jualan selimut. Begitu. Ya, jadi selimut itu dibeli itu dari bos pengepulnya langsung, dan ketika itu kita masuk ke dalam rumahnya, kita ngobrol-ngobrol, kita sharing. Dari peraturannya kayak gini, caranya kayak gini, penjualannya seperti ini. Oh iya benar. Dan di situ teman saya itu ngajak, oke, kita borong aja bareng-bareng gitu kan. Setelah cara borongnya seperti apa, jadi kita bawa barang itu satu mobil. Satu mobil ya? Iya, satu mobil sama teman saya. Ini awal ceritanya ya. Iya benar. Nah, itu kan notanya itu 67 juta sekian lah. Seperti itu yang 10 pal itu satu mobil. Sementara kan dari si bos tersebut kita di target untuk 2 bulan itu harus habis seperti itu. Sementara waktu itu 2016 ya, 2016 masih awal sih ya. 2016 kita ambil nota bareng-bareng, kita berangkatnya itu dari kota ini ke kota itu. Jadi kita itu kejar target juga seperti itu kan. Nah, cepatnya cerita, kalau lebih nggak sepantang atau mungkin lebih ceritanya asik. Iya. Kalau sama ngerok gimana? Oh iya silakan ngerok dulu. Iya, soalnya biar tambah agak sedikit tegang juga sih saya menceritakan hal yang seperti ini. Iya, Maafin nih Gus ya. Oh iya silakan. Sampean nggak ngerokok? Ngerokok. Siap. Sangat unik ceritanya sahabat. Jadi ini maaf nih Gus. Iya silakan. Boleh dilanjut? Ya lanjut silakan. Jadi gini Gus,
pas kita jualan dari area ke Wonosobo ke Malang, Malang itu kan Jawa Timur ya. 1 hari di perjalanan, 4 hari itu kita jualan. Nah, kebetulan di situ Wonosobo sepi, ke Malang juga sepi, sementara kita itu mobil juga ngerental kan. Oh iya benar. Ya, yang 1 bulan itu kita bayar mobil waktu itu 1.500.000. Itu buat mobil, ya? itu buat sewa mobil. Mobil. Dan belum lagi buat transportnya, buat makan sehari-hari. Tetek bengek lah ya. Pas kita balik, disuruh balik, barang belum habis, kita balik ternyata kita down, alias kita itu boleh dibilang ya nombok lah. Oh iya. Kalau nomboknya 2 juta 3 juta mungkin kita bisa mampir ke BRI atau KDI Iyalah, gitu. iya. Tapi kita itu nombok barang nominal 60 juta sekian seperti itu. 60 juta. Itu terjadinya gimana sampai nombok seperti itu? Ya karena yang namanya orang jualan, satu buat makan, buat beli bensin, buat nyewa mobil gitu kan, buat kesehari-hariannya. Biasanya sih kalau nggak lagi apesnya kita itu yang Dapat untung? ya sedikitnya dapat untung lah seperti itu. Tapi pas kebetulan juga di situ ada banyak yang ini, banyak yang dihutangkan, ya kita taruh ke pelapak-pelapak, tapi nyatanya janji 1 minggu kita datengin lagi, ternyata barang udah habis, juga duitnya nggak ada. Itu yang membuat kita itu nombok. Pas begitu kita balik, laporan sama bos, setelah laporan sama bos di situ kita itu dapat teguran keras. Kita dituntut, bos itu tidak mau mau tahu, harus ganti uang tersebut sebesar 60 sekian gitu kan. Oh iya. Kita dikasih waktu itu 2 bulan lebih lah. Ya, 2 bulan, kalau nggak bisa nyicil ya dikasih tempo 2 bulan. Nah, kita kan keluar sambil pegang kepala sama teman saya gitu. Iya benar. Terus di luar tuh ngobrol cari duit di mana sekian juta gitu. Nah, terusan kita berdua itu berbagi cerita, gimana ya, kamu punya apa gitu kan, apakah kamu masih punya ini. Kebetulan saya punya, waktu itu kan motor saya itu motor Honda Karisma X ya. Iya. Itu mungkin kalau dijual 4 juta atau 3 juta seperti iya, itu. Benar. Nah, teman saya yang satu punya motor Mio. Ya, Mio Sul gitu kan. Akhirnya untuk bergabung diajukan ke BRI gitu kan. Bank BRI. Nah, 2 bulan kita di jangka waktu tersebut, kita itu bener-bener yang ngalamin pusing yang sangat luar biasa seperti itu. Mentok sana sini lah. Iya. Jadi kita ke teman minta pinjaman, ya ke BRI juga tidak di ACC karena mungkin faktor tidak memungkinkan. Kebetulan juga kan kita ada tanah cuman belum ada sertifikatnya seperti itu. Dan kemudian selagi nunggu yang 2 bulan, kita itu mencoba untuk bekerja, baik itu bekerja apa aja yang penting dapat uang lah, yang halal uang gitu. buat apa ya, buat mengurangin utang tersebut itu. Akhirnya kita berangkat ke Jakarta. Ke Jakarta tersebut kita kerja di bangunan lah seperti itu. Ya kita boleh dibilang kita makan 1 hari sekali demi menutup uang tersebut. Tapi nyatanya 1 minggu itu nggak dapat. Akhirnya berjalannya waktu di situ kita sangat pusing, sangat pusing. Kita ngobrol di warung. Setelah ngobrol di warung, ternyata nggak tahu kenapa ya di situ ada orang ketika sedang curhat kayak gini ketemu sama seseorang. Ya, seseorang tersebut akhirnya sharing sama kita karena kebetulan itu kan juga ketemu di warung kopi. Nah, akhirnya orang tersebut cerita kayak gini. Saya dulu juga seperti itu mas, kayak sampean punya utang banyak. Kalau saya itu punya utang itu lebih dari 100 juta ya. Gitu. Nah, saya kalau sampean mau saya tunjukkan yang instan seperti itu. Nah, iya benar. Nah, dalam arti yang instan itu apa seperti itu? Saya kan tanya seperti itu. Yang instan itu bilangnya gini, iya, jadi tidak modal uang sekian, tidak modal yang ini yang itu enggak. Jadi modal keniatan, keyakinan, kalau sampean mau nanti saya ajak. Nah, karena kita itu lagi kepepet, yang namanya kepepet hutang. Ya, sementara teman saya juga udah kesana kemari, kita juga udah banting tulang semaksimal mungkin. Belum lagi dapat telepon sering, gimana uangnya udah ada apa belum gitu kan. Kita kan akhirnya mencoba mengikuti dari arahan orang tersebut. Iya benar. Dan kita ketemu lagi sama orang tersebut, lalu kita
udah gini aja, kita daripada kita penasaran, coba kita ikut aja tempatnya di mana. Dan kemudian pas kebetulan kita itu bayaran ya, habis bayaran kita ngikut sama orang tersebut. Nah, orang tersebut mengajak kita ke tempat seseorang ya, atau mungkin boleh dibilang orang tersebut itu memang orangnya sih biasa, cuman itu katanya juru kunci seperti itu. Juru kunci. Iya, jadi orangnya itu agak tua, terusan dia itu pakai pelangkon lah seperti itu, kayak semacam kayak mbah dukun gitu. Nah, di situ kita sharing, ngobrol. Saya nanya poinnya itu seperti apa saya harus modal duit sekian atau mungkin saya harus modal ini. Orang tersebut bilang nggak usah, kalau sampean punya keniatan, yakin ingin mengambil harta tersebut, sampean harus punya keyakinan gitu. Keyakinan dalam bentuk apa ya? Yaudah, sampean nanti malam Selasa Kliwon ya, itu betulan Selasa Kliwon, sampean kalau bisa main ke sini lagi, nanti kita musyawarahkan gitu, dan sekalian nanti diberikan caranya seperti apa. Nah, terus kita pulang dari rumah orang tersebut, kita pulang pakai motor saya ya, Karisma. Nah, di situ saya sama teman saya itu ngomong, apa betul itu yang instan? Dari ceritanya sih enak, kita tinggal menunggu tidur, nanti kita balik bawa duit seperti itu. Nah, karena kita keburu juga ngeblank pikiran kita, karena kesana kemari itu nggak ada petunjuk jalan lah seperti itu. Akhirnya udah, nanti kita ke situ aja lagi, siapa tahu itu bisa membantu kita ya. Pas waktu itu sehabis pulang dari situ, saya malamnya lagi, hari Kamisnya saya ke situ. Pas hari Kamis saya ke situ ngobrolnya juga seperti itu. Kalau sampean cocok, sampean coba. Kalau bahasanya itu, kalau sampean diperbolehkan sama yang penunggu situ, berarti sampean harus siap gitu. Akhirnya saya malam Kamis itu tengah malam itu saya disiram pakai air bunga. Air bunga ya itu dipegang kepalanya sambil dibacain doa seperti apa. Intinya saya niat aja lah, yang penting saya bisa ngembaliin duit yang saya pakai seperti itu. Di situ saya dimandikan, disiram, terus kan saya, diantara kita berdua yang masuk itu saya. Jadi teman saya nggak masuk, yang masuk itu saya. Nah, di situ karena dorongan dari teman saya, dorongan lagi juga saya kena tagihan hutang, akhirnya saya mengikuti jejak atau arahan mbah tersebut. Nah, tapi kita dikasih tempo dari malam Kamis nanti kamu diperbolehkan dan kamu itu diizinkan untuk masuk ke istana tersebut. Kurun waktu istana tersebut pun saya masih bertanya istana itu seperti apa. Intinya dari si juru kunci tersebut bilangnya, kalau sampean benar-benar yakin, minat seperti itu, intinya yakin gitu kan. Nah, kita itu ya udah nggak apa-apa, saya minat aja, yang penting saya bisa kembalikan duit yang sebesar 60 juta sekian. Nah, singkatnya waktu hari Kamis nanti saya disuruh ke situ lagi pas malam Jumat Kliwon ke sana lagi. Kebetulan itu kan lebih dari 1 bulan. Nah, di situ juga saya masih bertanya-tanya sebelum saya juga menempuh jalan pintas. Saya juga cari solusi gimana caranya, tapi nihil semua. Pas datang hari Kamis malam Jumat Kliwon, saya ke situ lagi berangkat, dan kita itu berangkat 4 orang. 2 dari teman saya, yang 1 dari petunjuk, yang satunya si mbah tersebut. Jadi ceritanya gini Gus. Sampean sudah yakin, karena saya niatnya yakin, yaudah saya yakin apapun yang terjadi itu risiko saya, supaya saya itu bisa dapat uang banyak dan bisa mengembalikan uang tersebut. Akhirnya di situ, kalau kamu benar-benar yakin, ya berarti malam ini kamu harus siap ya. Nanti kita datang ke suatu tempat ya. Ke suatu tempatnya di mana ya, nanti kamu ngikut aja gitu. Saya ngikut, terusan si mbah tersebut bawa 1 keris ya. 1 keris, dipakai, terus mediasi gitu. Akhirnya saya diajak ke suatu tempat, dan di situ ada batu
batu ya, bebatuan. biasa, batu. Terus di samping saya itu ada pohon yang besar, pohon beringin. Sampingnya itu laut. Laut. yang Berarti di pinggir pantai itu ya, pinggir Mas? pantai. Nah di situ saya suruh diam, saya suruh begini, sama untuk rileks seperti itu. Tapi di situ saya masih dibisikin, kalau kamu siap ya Lanjutkan. ritual akan dilanjutkan seperti itu. Nah, karena dorongan dari nafsu saya, dorongan dari keinginan saya untuk mengembalikan uang tersebut, saya niat, benar-benar niat. Kita duduk, teman saya di samping, teman simbahnya juga di samping, simbahnya di depan sambil bawa keris sambil baca mantra. Saya duduk, terus saya disiram, diusap muka saya itu lelap. Nggak sadar apa tidur emang? Iya, lelap, cuman saya di sini nggak tahu. Ketika saya sadar itu, saya sudah tidak ada bersama teman saya. Oh, berarti udah ke tempat lain Iya. begitu, Mas? Udah di tempat lain, dan tempat itu ada sebuah gerbang atau mungkin banyak kapura yang di situ tuh dihuni apa ya, kayak satpamnya itu banyakan perempuan, Gus. Oh, Jadi perempuan tersebut cantik-cantik, istananya juga megah gitu. Dan saya sempat sadar, ini saya mimpi atau gimana gitu. Karena keyakinan saya sudah saya akan masuk itu, apapun yang terjadi akan saya tempuh itu. Akhirnya saya masuk, diizinkan masuk. Setelah itu ketemu sama sosok perempuan. Di situ itu banyak manusia, Gus. Banyak manusia, banyak harta, ada tumpukan emas, ada tumpukan perak, ada tumpukan uang ya, yang merah-merah. lengkap lah. Nah di situ saya juga masih bertanya, atau mungkin saya akan nanti setelah pulang dari sini saya dikasih pinjaman atau gimana seperti itu. Ya, belum tahu lah ya. Pas itu saya masuk ketemu, karena saya tadinya sudah diarahkan, nanti kalau kamu masuk pintu ini, ini ada kamar. Setelah ada kamar nanti kamu bisa ketemu sama sosok tersebut. Sosok tersebut bener, Gus. Saya ketemu karena dia sudah paham nama saya kan. Iya. Akhirnya saya ketemu sama dia, ngobrol sama dia, tapi ngobrolnya tidak ngobrol seperti ini. Ngobrolnya saya berdiri tegak, sampingnya banyak wanita-wanita. Dayang-dayang lah. Iya, dayang gitu. Dan yang si ratu tersebut bertanya, sampean betul atas nama Ahmad Jailani gitu? Saya waktu itu mau bilang nyai juga nggak enak, mau bilang mbak juga kurang sopan mungkin. Saya cuman bilangnya, iya benar saya Ahmad Jailani, nyai gitu. Akhirnya kan karena dia itu terbilangnya nyai ratu gitu, nggak tahu nyai ratu apa. Cuman sosoknya cantik. Dan di situ kita ngobrol, Gus. Maaf ini lama ya, nggak apa-apa kan? Ya, benar. Biar sahabat juga tahu. Jadi ngobrolnya kayak gini, sampean benar kalau kamu itu mau benar-benar mendapatkan salah satu harta di antara yang ada di samping kamu harus ikut persyaratannya. Iya. Nah, poinnya saya gini, persyaratannya apa Nyai gitu. Ya jadi di situ saya ketemu sama Nyai Ratu tersebut kan. Akhirnya kita ngobrol ya. Kalau kamu sudah siap, sudah benar-benar siap, sudah yakin untuk mengambil salah satu dari harta yang ada di samping kamu, tapi kamu harus ingat, harus mengikuti persyaratan dari saya gitu. Persyaratannya apa? Satu, kamu harus benar-benar yakin. Yang kedua, tiap malam, tiap 40 hari sekali, kamu itu harus memberikan suatu hadiah buat saya, atau mungkin kamu harus datang ke sini. Datang ke sini atas seperti apa datanya, apa saya harus bersama-sama atau mungkin lewat gimana gitu. Enggak. Kamu harus jangan menikmati harta yang saya berikan dengan kamu sendiri. Berarti saya itu berpikir gimana kok harta saya, kenapa saya tidak bisa menikmati gitu. Ya. Terusan si nyai tersebut bilang ini, ya nggak bisa. Intinya kamu boleh memiliki, tapi kamu tidak boleh menikmati gitu. Kamu hanya bisa memegang, tidak boleh menikmati gitu. Akhirnya yang penting harta tersebut bisa digunakan semau kamu gitu. Akhirnya cuman satu persyaratannya seperti itu. Yang kedua, tiap 40 hari saya harus datang ke situ, juga saya harus memberikan sesuatu hadiah buat nyai tersebut gitu. Akhirnya di situ untuk syarat yang pertama itu apa? Intinya gini, intinya saya harus dapat uang ini, harta ini, yang penting saya sudah hati mas gitu. ada bisa mengembalikan uang tersebut ya. Entah
besoknya mau Kedepannya kesini mau atau gimana, terserah lah ya terserah gitu. itu. Tapi enggak, yang namanya nyai tersebut itu tidak tahu menau. Saya kalau perjanjian saya sama sampean mungkin bisa Iyalah, bisa ingkar lah bisa begitu. ingkar. Tapi kalau si nyai tersebut enggak harus. Misalkan saya harus makan nasi hari itu juga nasi putih, biarpun itu berbentuk nasi atau mungkin berbentuk belatung, itu saya harus makan. Nggak beda jawabnya ketika saya diajak, ya udah saya siap, apapun persyaratannya saya siap. Cuman yang lebih saya heran seperti ini, Gus. Di samping banyak harta, tapi di sisi lain si putri itu, si nyai itu menunjukkan itu orang yang sudah menikmati harta saya. Berarti Ditunjukin ya gitu. ditunjukin itu orang yang sudah ingkar sama saya gitu kan. Jadi biarpun itu sebentuk putri, tapi dia itu benar-benar real. Dia menunjukkan orang yang ingkar, dia menunjukkan orang yang tidak bisa menjaga komitmennya, perjanjiannya sama orang tersebut. Ada yang dicambukin, ada yang disuruh dorong-dorong kayak gini. Itu risikonya. Apa kamu sudah siap gitu? Kalau kamu ingkar berarti kamu sendiri yang untuk dijadikan budak saya seperti itu. Saya dalam hati saya bertanya, waduh gimana mampu atau enggak gitu ya? Apa saya harus lanjutkan atau enggak gitu? Tapi si nyai tersebut ngomong, kalau kamu tidak yakin, tidak sanggup, ya silahkan kamu balik. Pulang, boleh diperbolehkan. Iya, jadi karena saya tidak yakin ya, akhirnya yaudah saya yakin gitu. Ketika saya yakin, ngobrol, saya diajak ke kamar, gitu. Mungkin kamar, yang namanya saya juga manusia normal ya, lihat wanita cantik, seksi, ya berpenampilannya itu cantik kan. Satu, saya dikasih harta, yang kedua itu saya diajak tidur, gimana ya Gus? Fasilitasnya mewah seperti itu. Biarpun yang lain itu lihat orang yang katanya sudah ingkar, ya kalau bilang saya mau ingkar gimana ya? Otomatis si nyai tersebut lebih cantik, harta saya ada, otomatis segalanya. Sempurna intinya hidup lah ya. Sempurna seperti itu. Akhirnya saya diajak ke kamar. Saya datang ke kamarnya itu megah, istana yang berlimpah emas itu ya, yang samping-sampingnya itu serba emas gitu. Gitu. Kasurnya juga ada perak, ada uang seperti itu. Kan berpikirnya saya dalam dongeng atau dalam mimpi seperti itu. Nah, setelah saya masuk ke kamar 3 langkah, di situ kan si nyai tersebut sudah berpaling di atas ranjangnya gitu. Kamu yakin kamu mendapatkan harta ini gitu? Di situ saya juga masih dikasih pertanyaan. Saya tetap yakin. Setelah saya mau tidur, sudah terpaling si nyai tersebut sudah ya gimana lah itu. Akhirnya di situ saya juga masih diingetin, kalau kamu siap, yakin, ya berarti kamu apapun resikonya kamu harus ikut sama saya gitu. Dan kamu harus ikuti persyaratan dari saya. Masya Allah Gus, yang tadinya berupa wanita yang cantik, itu yang bikin saya kaget. Itu wajahnya itu manusia, tapi badannya itu berubah menjadi sosok ular. Sumpah di situ saya masih berasa mimpi. Kok ini tadi cantik, sekarang berubah menjadi ular. Tapi si nyai tersebut masih ngomong, kamu yakin, kamu siap gitu. Ya di situ saya juga berpikirnya, ya apalagi itu kan yang sisik-sisiknya itu kan berupa emas semua. Emas semua ya. Nah, saya disuruh tidur, cuman saya di situ nggak tahu kenapa. Di situ saya agak sedikit ragu gitu, karena apalagi sudah tadi dibilangin harus mengikuti persyaratan dari nyai tersebut, harus tidak boleh ingkar, apapun kemauannya nyai tersebut saya harus turuti. Berarti nggak ada bedanya sama orang yang di luar yang sudah menjadi budak mereka kan. Apalagi saya disuruh tidur sama sosok wanita cantik tapi bertubuh ular seperti itu. Di situ akhirnya saya kaget. Saya mundur, yang tadinya saya maju sudah 2 langkah mau 3 langkah, akhirnya saya mundur lagi. Tapi si nyai tersebut ngomong, kalau kamu ragu silahkan kamu keluar dari sini gitu.
Akhirnya kan karena saya juga perlahan-lahan dari tubuh yang seksi, tubuhnya separuh menjadi ular, biarpun itu duitnya banyak, hartanya banyak, itu saya teringat, astagfirullah, itu berarti orang diperbudakan seperti itu. Bahkan mungkin ada satu seseorang yang mungkin saya kenal ya, yang masa hidupnya itu jadi orang kaya. Oh, berarti di situ ada iya, sama anaknya juga seperti itu. Akhirnya karena saya ragu, otomatis si nyai tersebut pun nggak mungkin memaksa saya. Biarpun itu juga semuanya maunya seperti itu, tapi dia itu masih punya toleransi maksudnya untuk memberikan kebijakan. Kalau saya ragu, mending kamu jangan seperti itu. Akhirnya saya mundur balik, mundur 2 langkah. Akhirnya saya itu tersadar dari mediasi saya gitu kan. Akhirnya di situ saya boleh dibilang gagal. Terus saya ngomong sama simbah tersebut, kamu gagal, simbahnya seperti itu. Iya. Kamu gagal. Harusnya tadi kamu waktu diajak kamu tidur, kamu mau aja. Karena memang itu sosoknya tersebut. Ya mungkin saya rahasiakan namanya dan mungkin ke bulannya juga mungkin bukan seperti apa ya Gus, maaf ya. Dan di situ saya memang berarti saya gagal lah. Iya gagal. Karena kegagalan saya karena saya tidak yakin. Yang kedua itu saya ragu. Ya, kenapa saya terbilang ragu? Lebih baik saya berpikir, saya ngomong sama teman saya, lebih baik kita itu masuk penjara itu minimal 2 tahun, 3 tahun daripada kita itu masuk terjerat dalam golongan yang seperti itu. Saya tadi lihat orang yang dulu kita kenal, mungkin sampean sebut saja namanya si A gitu kan. Itu kan orangnya udah mati, tapi nyatanya di situ ada orang yang disiksa pula di sana. Iya, serius Gus. Jadi di situ kayak semacam jadikan budak itu. Memang ngomongnya juga seperti itu. Nah, akhirnya saya ngomong mending kita itu di penjara daripada kita itu mengikuti arahan yang instan seperti itu. Sudah berat, sudah 40 hari sekali kita harus datang ke laut sini, harus melayani juga harus memberikan suatu tutupan seperti itu. Ya, jadi di situ kita gagal. Setelah gagal, mbak tersebut pun ngomongnya udah kamu gagal nggak apa-apa, karena mungkin itu teguran juga. Kalau memang biasanya orang yang kalau nafsunya itu berlebihan, nafsu tentang soal harta itu biasanya akan nekat lah, apapun dilakukan seperti itu. Jadi pas kita itu pulang, teman saya juga agak sedikit marah, harusnya kamu kayak gini. Udahlah, nanti kita ceritain. Pas kita itu cerita di tempat kerja paginya itu kita ngobrol. Jadinya gimana sih semalam, kenapa kamu itu nggak mau aja? Nanti kan kita bisa tanggung rame-rame. Saya ngomong, kalau kamu mau nanggung rame-rame harusnya tadi kamu yang masuk, jangan saya gitu. Itu enggak. Misalkan saya mau kasih kamu, tapi si nyai tersebut nggak bakalan mau. Apa yang dia cinta itu harus dia miliki. Orang terpilih lah. Iya, bukan sembarangan orang itu. Saya cerita-cerita orang gini, orang yang itu diperbudak kayak gitu kan. Yang tadinya kita juga tidak bisa menikmati, tidak boleh menikmati hasil dari harta tersebut gitu. Dan juga 40 hari sekali tiap malam Jumat Kliwon itu saya harus datang ke tempat itu, harus memberikan sesuatu, ya boleh dibilang tumbal lah seperti itu. Terus teman saya, astagfirullah kok kayak gitu ya, kirain katanya ambil harta karun yang ada dalam laut, ternyata itu harta karun yang itu juga tidak semudah yang kita dengarkan atau tidak semudah yang kita bayangkan untuk mengambil. Udahlah gini aja, kalau memang bos kita itu mau benar-benar tidak sabar untuk kita punya rezeki, ya mending kita masuk penjara nggak masalah ya. Iya. Nah, terus di situ ada orang di warung tersebut juga masih ada orang. Itu kita nanya, dari mana Mas? Saya dari sini. Sampean dari mana? Saya dari Jawa Timur. Sampean mau kemana? Saya bilang gitu. Enggak, tadi saya mau nganterin barang sesuatu, barang furnitur gitu. Barangkali ada kerjaan Mas, supaya kita, jujur kita kerja bangunan nggak cukup buat bayar utang seperti itu. Aduh, kerjaannya apa ya? Oh ya, kebetulan saya punya teman, dia pengusaha furnitur. Kalau sampean mau, sampean bisa nyupir, atau mungkin kalau bisa nyupir, sampean bisa nyeles, sampean nyeles aja gitu. Mungkin gajinya nggak seberapa, cuman kalau ketekunan, kejujuran mungkin sampean bisa, ya berkah lah seperti itu. Butuh berapa orang? 2 orang. Kebetulan saya sama teman-teman saya, yaudah kalau sampean mau ngikut aja sekalian langsung, nggak kerja kan? Nggak, saya ngikut.
Terusan kita ditemukan sama bos tersebut. Dan di situ alhamdulillah Gus, ya itu mungkin teguran dari Allah ya, bahwa saya masih diberikan kesempatan untuk menjadi yang terbaik. Tapi di situ saya ketemu sama bos furnitur tersebut. Akhirnya kita sharing-sharing gini-gini. Saya jujur aja lah karena kita juga punya hutang. Boleh dibilang saya gadekan tenaga saya sama bos tersebut. Nah, kita dikasih kesempatan kerja untuk 1 minggu sama penjualan, sama belajarin marketing itu kan. Akhirnya kita jual. Ya, di situ juga bos furnitur tersebut kita ngasih arahannya seperti ini. Yang namanya manusia hidup itu tidak ada yang instan. Yang namanya manusia hidup itu perlu perjuangan, Mas. Sampean salah masuk kayak gitu. Orang saya menjadi orang kaya sekarang ini tidak sampai ke dukun, tidak sampai ke apa. Ketekunan kita, kerajinan kita ya. Akhirnya kita kerja 1 minggu berjalan, kita memberanikan diri untuk pinjam duit sama si bos itu ya. Sama bos tersebut. Akhirnya alhamdulillah si bos tersebut karena sudah tahu cerita dari saya sama teman saya, bos tersebut mempunyai kebijakan dia meminjamkan duit sebesar 65 juta dengan tanda tangan di atas materai. Saya per bulan itu dipotong seperti itu. Akhirnya kita dapat duit, kita transfer ke bos, kita minta maaf, dan untuk sampai saat ini alhamdulillah saya masih bekerja, masih berusaha juga biarpun masih diberi hidayah berarti ya, Mas. Ya. Makanya kalau saya boleh pesen, ya barangkali sampean juga mepet nggak punya duit, jangan sampai lah Gus, karena itu sangat ya, satu tidak sudah menyeleweng dalam agama, 2 juga perbuatan seperti itu kan syirik ya, yang namanya. Jadi pesannya untuk sahabat apalah, biar jangan sampai melakukan pesugihan atau melakukan babi ngepet atau jual beli tuyul. Itu kasih pesan lah kepada sahabat-sahabat, karena sampean yang pernah mengalami hal-hal seperti itu, bisa dikatakan mantan pesugihan yang gagal gitu. Tapi beliau tahu seluk-beluknya, tahulah gimana orang yang pernah melaksanakan ritual pesugihan. Monggo, pesan-pesannya gimana? Ya kalau menurut saya sih gini aja, ketika kita itu sedang diberi ujian yang namanya materi, jangan pernah kita itu dekat sama yang namanya dukun ataupun sama juru kunci ataupun embah. Sejatinya yang namanya perjanjian sama setan itu tidak ada toleransi. Perjanjian sama setan itu tidak ada toleransi. Lebih mending kita itu punya perjanjian sama sesama manusia Gus. Pesan saya buat teman-teman atau buat pemirsa ya seburuk apapun kita, semepet apapun kita, jangan pernah kita itu bersekutu dengan yang namanya iblis atau setan. Karena kita itu hanya terlihat bahagia, kita terlihat hanya jadi orang kaya, tapi sejatinya kita itu mempunyai kemiskinan yang sangat luar biasa. Seperti itu aja Gus ya, cari kerja yang enak-enak aja, yang pasti aja, seperti itu ya Gus ya. Oke, terima kasih ya Mas sudah sama-sama Gus. Berbagi pengalaman tentang pesugihan, berbagi cerita yang sangat unik dan yang sangat menarik. Tak semua orang yang punya cerita seperti ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan untuk para sahabat, terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini dan cerita dari Mas Ahmad Jailani ini bisa menjadi pengingat hidup kita. Tentunya juga bisa menjadi pelajaran bahwa hidup itu tidak ada yang instan. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih Gus ya? Ya, sama-sama.